Ya, tes Jerez membawa kabar bagi semua pabrikan. Namun ada hal yang tampaknya sedikit berbeda jalur nih. Di antaranya Zarko yang merasa Honda tak butuh upgrade di versi Jerez itu. Dan juga Toprak yang ditolaknya, dalam tanda petik ya. Dan mengatakan bahwa dia lebih baik ke Yamaha saja. Dan ternyata, Yamaha juga menyambut pembalap Turki itu. Dan juga ada kabar tak enak dari Acosta setelah balapan Jerez kemarin. Wow, ada apa nih? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Johann Zarco mengatakan dia puas menunggu mesin prototipe baru Honda setelah membuat kemajuan penting pada nuansa motor dan elektronik selama tes MotoGP Jerez pasca balapan. Sementara Joan Mir dari HRC berkesempatan untuk mencoba mesin baru yang lebih bertenaga yang sudah digunakan oleh Alex Espargaro sebagai wildcard selama Grand Prix Spanyol. Zarco dari LCR mengakhiri hari di posisi ke-6 tercepat dengan menggunakan mesin yang sebelumnya. Ini adalah akhir pekan yang berat bagi saya, kata Zarco, yang finish di posisi ke-11 dalam balapan hari Minggu. Jadi, kami bermain dengan setup hari ini hanya untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri. Ada banyak hal yang kurang, tapi hanya dengan perubahan kecil, saya bisa merasa jauh lebih baik dan sejak putaran kedua, kami mulai merasa baik. Lalu kami telah melakukan uji lebih lanjut pada sisi elektronik. Saya tidak mencoba mesin yang baru. Namun, saya tidak membutuhkannya saat ini karena apa yang kami lakukan sudah cukup dengan paket kami dan kami masih merasa dapat meningkatkannya dengan merasakan rem mesin yang lebih baik dan memahami area dari pengereman hingga puncak tenaga dengan lebih baik. Belum jelas apakah Honda akan melanjutkan homologasi mesin baru, setidaknya untuk beberapa pembalap, selama acara berikutnya di Le Mans. Pembalap Prancis itu, yang berada di posisi ke-7 dan pembalap teratas Honda di klasemen kejuaraan dunia, menambahkan, "Saya tahu bahwa ketika saya memiliki mesin baru, semuanya akan bekerja setidaknya sama atau bahkan lebih baik. Namun, jika mereka belum memberikan kepada semua pembalap, itu karena mereka tidak memiliki cukup mesin baru. Saya tidak tahu kapan saya akan mendapatkannya, dan saya tidak ingin tahu karena saya ingin fokus pada feeling yang tumbuh di atas motor, karena ini akan membuat saya lebih kuat untuk balapan berikutnya." Zarco juga mengisyaratkan adanya perubahan pada gaya balapnya saat dia menemukan performa di area setup yang sebelumnya dia rasa tidak mungkin. Sedangkan putaran Le Mans sendiri atau kandang dari pembalap Prancis itu berlangsung pada tanggal 9-11 Mei. Patut ditunggu kiprahnya akan seperti apa. Dan sejalan dengan sesi itu, Zarco juga mengomentari soal Toprak. Juara dunia Superbike, Toprak Razgatlioglu juga sedang menegosiasikan entry MotoGP-nya dengan Honda. Dan dengan demikian dapat merebut kesempatan pekerjaan di tim pabrikan dari veteran Johann Zarco. Speedweek.com bertanya kepada pria asal Prancis itu. Ini bukan lagi rahasia dan apa yang awalnya hanya rumor belaka telah berkembang menjadi rencana yang matang. Juara dunia Superbike Toprak ingin beralih ke MotoGP. Bersama mentor sekaligus manajer Kenan Sofuoglu, juara dunia 2 kali ini tengah membangun jalan masuknya ke pedok MotoGP. Seperti yang telah dilaporkan secara rinci di Speedweek.com, ada 2 skenario bagi pembalap BMW saat ini, ketika memulai musim panas 2026. Pada tahun 2027, semua pintu mungkin terbuka bagi juara dunia dari Turki. Karena, dengan diadopsinya regulasi teknis baru, hampir semua kontrak pembalap lainnya juga siap dinegosiasikan ulang. Karena Toprak akan berusia 30 tahun musim gugur mendatang, prioritasnya ditetapkan dengan jelas. Pahlawan Superbike itu akan bergabung dengan struktur pabrikan MotoGP untuk tahun 2026. Hanya ada satu kursi yang dapat dipilih di sini, yaitu pembalap Castrol Honda, Luca Marini. Sementara kontrak rekan timnya Joan Mir berlaku hingga akhir 2026. Saudara tiri Valentino Rossi menghadapi apa yang mungkin menjadi musim terakhirnya di barisan depan Honda.
Meskipun Honda belum berhasil kembali ke puncak MotoGP, pekerjaan di tim tersukses dalam sejarah Grand Prix dianggap sebagai pilihan utama saat ini. Yang juga ikut berdiskusi untuk mengisi kursi kosong di Honda adalah kandidat MotoGP terpanas asal Spanyol untuk masa depan, Pedro Acosta. Namun, dia memiliki perjanjian dengan KTM hingga 2026. Dan menurut manajemen Acosta, pemutusan kontrak lebih awal bukanlah pilihan saat ini. Keinginan Honda untuk memisahkan diri Acosta dari lingkungan KTM saat ini paling cepat pada tahun 2026. Yang kabar ini mulai diketahui dari GP Qatar. Juga mulai mereda karena performa kuat dari rekan satu mereknya, Maverick Vinales. Gagasan bahwa KTM RC16 sangat rendah kualitasnya telah terbantahkan. Selain pembalap Spanyol itu, muncul nama lain untuk mengisi tim pabrikan Honda, yaitu Johan Zarco. Pria Prancis itu telah membuat kagum lebih dari sekali, dan juga menyanjung manajemen Honda dengan komitmen yang luar biasa. Satu hal yang pasti, meskipun usianya, dia akan berusia 35 tahun pada bulan Juli, Zarco masih masuk radar Honda. Kembali ke Toprak, selain Honda, Yamaha juga dipertimbangkan sebagai pabrik baru. Tetapi, hanya ada tempat di Pramac Racing. Namun, karena Yamaha tidak membuat perbedaan dalam hal teknologi M1 di semua garasinya, dan pengelolaan semua tugas inti dikontrol secara terpusat oleh Yamaha Racing, pabrikan kedua dari Jepang tersebut juga dapat memenuhi persyaratan juara Superbike itu. Speedquid.com bertanya kepada pembalap LCR Honda, Johan Zarco, tentang kemungkinan kedatangan Toprak di pedok MotoGP dan mendapat jawaban tegas dari pembalap terbaik RC213V itu. Satu hal yang jelas, saya pribadi sangat terkesan olehnya. Apa yang dilakukannya sebagai pengemudi sungguh luar biasa. Dia telah menciptakan gaya yang sangat unik, hampir akrobatik. Jika dia datang ke MotoGP, akan menarik untuk melihat apakah kita belajar darinya atau dia dari MotoGP. Dan saya tidak tahu apakah sepeda motor Honda dan Yamaha saat ini merupakan sepeda motor belajar dalam tanda petik terbaik untuknya. Pembalap asal Cannes itu melanjutkan, saya memahami bahwa dia tengah mencari tempat di tim pabrikan. Dan dalam kasus itu, dia dapat mengambil posisi di Honda. Tentu, untuk peran saya sendiri, saya lebih suka dia bergabung ke Yamaha. Saya tidak dapat berkata banyak lagi tentang itu, karena saya menggunakan energi saya terutama untuk diri saya sendiri dan situasi saya saat ini. Kedua pedok dan juga para penggemar Toprak tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Pada tanggal 12 April, manajer Sofuoglu mengonfirmasi kepada Speedweek.com, Yamaha tertarik pada Toprak. Namun, semua orang juga tahu bahwa Honda sangat tertarik padanya. Toprak memiliki dua pilihan ini. Saya sangat yakin dengan proyek kami. Sama seperti saya yakin dengan proyek kami dengan BMW saat itu. Kami akan mengetahui semuanya dalam 2 hingga 4 minggu ke depan. Wow, sebulan lagi akan ada jawaban kemana Toprak akan berlabuh. Kata manajernya, semoga tak meleset. Bakal makin seru nih MotoGP. Dan kabar mengenai Acosta, setelah balapan Jerez, Acosta harus naik meja operasi. Wah, bisa balapan di Le Mans nggak ya? Apa gara-gara crash saat tes di Jerez? Pedro Acosta menjalani operasi pada lengan bawah kanannya. 1 hari setelah tes MotoGP di Jerez untuk mengobati sindrom kompartemen kronis. Tetapi, pembalap KTM diperkirakan akan tetap berada di balapan Le Mans. Pembalap pabrikan KTM Pedro Acosta menyelesaikan GP Spanyol pada hari Minggu di tempat ke-7 pada tes MotoGP hari Senin di sirkuit de Jerez. Dia menyelesaikan 51 putaran dan program pengujian yang ekstensif antara lain, dia mencoba aerodinamika baru pada RC16 miliknya. Acosta memiliki kesempatan untuk memecahkan misteri ini pada hari Senin di tes resmi MotoGP. Namun, kondisinya telah berubah menjadi banyak keausan karet di sirkuit Jerez setelah akhir pekan balapan dan semua pembalap menekankan betapa hebatnya cengkraman itu. Bagaimana performa pembalap pabrikan KTM itu? Apakah dia merasakan getaran di RC16 miliknya? Biasanya, akan semakin buruk jika cengkramannya semakin kuat. Tapi itu bukan masalah, kata pembalap berusia 20 tahun itu. Tetapi pada tes hari Senin, selalu mudah untuk menjadi cepat. Jadi ini bukan situasi balapan yang sebenarnya. Pembalap Spanyol itu juga memuji fairing depan baru lebih kecil pada RC16 miliknya. Lalu bagaimana rasanya? Yang ini sedikit lebih ringan, tapi saya tidak secepat itu. Bukankah itu berarti dia mendapatkan lebih banyak angin? Ini sedikit seperti fairing lama, di mana aerodinamikanya sedikit lebih berkurang. Tapi itu berhasil dengan baik. Acosta mengalami kecelakaan kecil di tikungan 10 pagi ini. Apakah dia terpengaruh oleh angin di sana?
Acosta menjawab, "Saya melangkah jauh ke sana lalu ada bencana kecil." Aksinya berlanjut dalam 2 minggu lagi di Le Mans. Di sana, Acosta finish ke-6 dalam lomba sprint tahun 2026, tetapi tersingkir di Grand Prix. Sehari setelah tes Jerez, pembalap berusia 20 tahun itu menjalani operasi pada lengan bawah kanannya pada tanggal 29 April untuk mengobati sindrom kompartemen kronis, yang juga dikenal sebagai arm pump. Operasi pada Selasa malam berjalan lancar. Namun kini, dia harus tetap waspada di rumah sakit selama 24 jam lagi untuk menjalani observasi. KTM mengonfirmasi bahwa Acosta akan fit untuk GP Prancis di Le Mans. Namun Acosta masih harus menjalani pemeriksaan medis di tempat pada hari Kamis sebelum akhir pekan balapan. Tetapi, diharapkan dia akan dapat mengambil bagian di Free Practice 1 pada hari Jumat. Sindrom kompartemen merupakan jenis penyakit akibat kerja di kalangan pembalap motor. Fascia otot lengan bawah membengkak akibat tekanan berat yang berulang akibat akselerasi dan pengereman tanpa waktu yang cukup untuk pulih selama balapan. Hal ini menimbulkan rasa nyeri, kebas, kesemutan, dan ketegangan sehingga menyulitkan pengendara untuk menggerakkan tangan dan jari-jarinya. Karakter lintasan stop and go di Jerez memberi tekanan tinggi pada lengan bawah, sehingga menyebabkan itu semua terjadi.